begitu. Masya Allah. Jadi mereka masih kontak. Berarti insya Allah kita menginspirasi meskipun sedikit, ya, nggak masalah. Ini amal jariahnya luar biasa. Maka selalu katakan, nah, ini kalau kau lakukan, aku punya kepentingan loh. Apa kepentingannya Ustazah? Apa kepentingannya Ustaz? Kepentingannya nanti kalau aku mati dan kamu masih mengamalkan, insya Allah aku dapat jariahnya. Oh gitu ya, iya. Terus kamu ingin nggak jariah seperti ingin? Sampaikan lagi kepada orang lain. Sampaikan lagi pada orang lain agar terus. Jadi kalau masalah pahala, Bapak Ibu, masalah kebaikan, masalah rahmat, Masya Allah, Allah nggak pilih-pilih. Kekayaan dan kemiskinan bagi Allah bukan masalah. Tapi bagi kita apa Bu? Masalah ya? Nggak masalah juga insya Allah ya. Ya. Jadi bagi Allah, orang dilihat bukan dari kayanya atau miskinnya. Allah gampang sekali cabut kebahagiaan orang kaya tanpa mengurangi hartanya. Betul. Allah mudah sekali memberikan kebahagiaan bagi orang miskin tanpa harus menambah jumlah hartanya. Betul. Insya Allah, Masya Allah. Nah kita ini kaya tidak, miskin tidak, tapi sebenarnya kaya di langit. Amin. Nggak kayak gimana? Yang lainnya sibuk ngurusin harta, kita ngurusin bagaimana agar Islam ini terus bersemai. Allahu Akbar. Bagaimana tidak? Mereka semuanya diserba kapitalkan, semuanya dinilai dengan harta, semua kepentingan. Lo bantu gue apa? Gue bantu lo apa? Seperti jual beli. Sedangkan kita, Masya Allah, anggota dewan hartanya habis ya untuk nyalon, kadang-kadang nggak jadi, yang jadi masih hitung-hitungan utang. Maaf Pak Putih. Ya. Tapi giliran jadi, Masya Allah, harus sekian persen harus untuk dakwah. Belum lagi harus perhatian ke Bapak Ibu, guru ngaji semua. Ya. Itu kenapa? Karena hidup ini sementara. Kadang kita Bapak Ibu ngomong hidup ini sementara itu kayak ditertawain sama orang. Kenapa? Karena hubbud dunya wa karahatul maut sudah merajalela. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan minder, jangan merasa hina. Kita datang ke tempat pengajian, misalkan pakai sepeda pancal, pakai sepeda motor, sedangkan yang ngaji mungkin pakai baby band. Apa itu baby band? Saya juga nggak tahu. Ya. Pakai kendaraan mewah, hidupnya berkecukupan. Jangan minder, itu harta. Ketika kita jatuh mental kita gara-gara itu, ingat kita yang kena hubbud dunya wa karahatul maut. Masya Allah. Pernah senior saya nasihatin, Mas Heri, nanti Mas Heri udah selesai dokter, ya, udah ceramah di mana-mana, Mas Heri beli mobil. Kenapa emang Ustaz? Nah nanti kalau ceramah ke orang-orang kaya, ya mereka dilihat kita pakai kendaraan apa? Ya karena beliau senior, saya manggil-manggil aja. Dalam hati saya, mohon maaf seniorku, untuk masalah ini kita berbeda pendapat. Kenapa? Karena coba ketika dakwah disemai dengan kapital, dengan materi, ujung-ujungnya balik ke materi. Contoh, Bapak Ibu, ayo keluarkan dompetnya, emas-emasnya, sedekahkan. Jangan takut, setiap apa yang kita keluarkan Allah ganti. Kalau Bapak Ibu sedekahin motor, 1 bulan kemudian Allah kasih mobil. Loh, balik lagi ke harta. Kalau Bapak Ibu sedekahkan rumah, Allah kasih villa di Bogor. Oh, balik lagi. Kalau Bapak Ibu sedekahkan villa Bapak Ibu, Allah akan ganti dengan miliaran rupiah. Punya 1 rumah di Los Angeles sebelum kebakaran. Ujung-ujungnya selalu materi. Masya Allah, ujung-ujungnya selalu materi. Ini penyakit. Jangan sampai kita kena. Insya Allah kita ingin berlepas diri dari itu. Bolehlah orang mengatakan, hai guru ngaji, hidupmu kurang berarti karena kamu tidak bisa berbagi. Loh, kita udah berbagi ilmu insya Allah. Hai guru ngaji, kau tidak punya strata sosial di masyarakat karena yang kaya tetap akan berbuat banyak, bisa mempengaruhi. Enggak, kami punya para guru ngaji Tangsel, Ciputat Timur, punya Bang Nabil. Insya Allah, amin.
Kita punya anggota dewan. Meskipun mereka mau menentukan, membeli aturan dengan harta mereka, tapi anggota dewan kami tetap akan bersuara. Allahu Akbar. Masya Allah. Katakan dengan bangga, Bapak Ibu. Jangan berkecil hati kita. Saya masih terus ngajar ngaji sampai sekarang malam minggu bapak-bapak. Karena yang anak-anak nanti sudah nggak sempat. Karena anak saya juga kecil-kecil, nggak mau ngaji ke orang, ngajinya ke saya semua. Jadi bagi-bagi waktunya susah. Masih bapak-bapak semuanya free. Ya mereka sudah datang ngaji aja, mau aja, alhamdulillah. Dari Iqra 1 sampai sekarang sudah alhamdulillah mulai beberapa lembar di surat Al-Baqarah depan. Masya Allah. Itu semua lillah insya Allah. Bapak Ibu, meskipun ada subsidi sedikit yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita, anggota dewan kita, insya Allah tidak akan menggoyahkan, mengubah niat, meluruskan tekad kita bahwa kita mengajar bukan karena itu, kita lillahi ta'ala insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, mohon maaf habis ini yang paling haus saya. Tapi puas Bapak Ibu. Ya kita jarang-jarang ketemu ini baru pertama kali saya ketemu guru ngaji yang sama-sama senasib dengan saya. Bu Yati ya sering ya Bu ya, gitu sama-sama pondok Ranji ya. Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, itulah kenapa saya terus menginspirasi. Nah saya sebelum kita akhiri ini dengan pantun juga, saya akan ajak bapak ibu terutama para guru ngaji untuk lebih menginspirasi lagi, bukan sekedar memberikan apresiasi kepada siswa-siswa kita, murid kita, santri kita, bukan sekedar mengatakan kebaikan-kebaikan, mengajak, menggait mereka, membimbing mereka, tapi kita harus tahu yang berhasil mengubah mereka, anak didik kita menjadi lebih baik siapa Bu? Siapa Bu? Nah kalau saya maju ini berarti penting ya. Ya, siapa yang punya kekuasaan untuk mengubah anak didik kita sehingga terinspirasi dari kebaikan kita? Allah, Masya Allah. Mundur lagi udah bener. Masya Allah. Jadi Allah Bu, makanya kita harus minta ke Allah. Insya Allah. Takwa bagi seorang guru ngaji, Bapak Ibu, itu semakin mengantarkan para guru ngaji menjadi kekasih Allah. Siap Bu? Mau ya Bu ya, Pak ya? Insya Allah kita mau jadi kekasih Allah Bu. Nah, salah satu tanda disebutkan dalam Al-Quran kekasih Allah itu, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih menghadapi apapun dalam hidup ini. Amin. Kata orang, wah Bu Ustadzah, kondisi Bu Ustadzah kok sengsara banget. Dalam hati katakan aja, kata siapa yang sengsara? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Allah takdirkan atasku sia-sia. Hanya lo aja Bu yang gak bisa melihat hikmah di balik kesengsaraan yang kau lihat. Padahal kita bahagia. Kata orang sengsara. Begitu juga ketika kita melihat orang kaya dipuja-puja, para pejabat, para pemimpin dielu-elukan. Dalam hati kita katakan, ya Allah, begitu ya. Orang kalau kau titipin harta dan kekuasaan, sadarkan dia ya Allah, ingetin dia ya Allah, jaga dia ya Allah. Kenapa? Kalau toh itu diberikan ke saya amanah untuk menjadi penguasa, menjadi hartawan, belum tentu aku mampu ya Allah. Kalau ngajar ngaji udah biasa aku